Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin. Khatamin nabiyyina wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara, kita lanjutkan ngaji kali ini. Kita akan membahas tentang tanda-tanda orang yang sabar itu gimana. Baik, qala wisdawuh Rasulullah sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walis saburi lan iku tetep keduwe wong kang ahli sabar. Salasu alamatin utawi telu piro-piro tondo. Cici as-sabru ala ta'atillahi ta'ala. Sabar ing ngatasi taat Allah subhanahu wa ta'ala. Sabar mentaati perintah Gusti Allah. Iku sing pertama. Sing nomor loro was-sabru alal musibah. Lan sabar ing ngatasi napa niku blai. Ing ngatasi musibah. Musibah napa mawon pun. Sabar. Sing nomor telu was-sabru ala qadaillahi ta'ala. Lan sabar ing ngatasi pepestene Gusti Allah. Kodok niku pestine. Kodok niku napa ketetapane Gusti Allah ngoten. Jadi sabar ing ngatasi taat marang Gusti Allah, sabar ing ngatasi musibah, sabar ing ngatasi pestine atau ketetapane Gusti Allah. Ta'ala kang maha luhur sapa Allah. Saudara-saudara, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan kepada sahabat, walis saburi salasu alamat, tanda-tanda orang yang sabar itu ada 3 kata Nabi. As-sabru ala ta'atillahi ta'ala. Yang pertama sabar dalam ketaatannya kepada Allah. Yang kedua was-sabru alal musibah, sabar menghadapi musibah. Kemudian yang ketiga was-sabru ala qadaillahi ta'ala. Sabar menghadapi kepastian atau takdirnya Allah. Apa yang telah ditakdirkan Allah kepada kita, kita sabar. Apa yang menimpa kepada kita berupa musibah. Nah, musibah ini perlu saya jelaskan dulu. Musibah ini ada 3. Ada musibah yang bermakna imtihanan atau yang disebut dengan ujian. Ada musibah bermakna tambihan, peringatan. Ada musibah yang ketiga bermakna azaban, siksa. Nah, sekarang kita preteli satu-satu. Kapan musibah itu bermakna imtihanan? Kapan musibah itu bermakna ujian? Yaitu ketika musibah menimpa orang-orang yang soleh, menimpa para ulama, menimpa para ahli ibadah, musibah yang menimpa kepada para walinya Allah, menimpa para nabinya Allah, menimpa para rasulnya Allah. Nah, itu namanya, kalau ada nabi dapat musibah itu namanya ujian. Rasul dapat musibah namanya ujian. Walinya Allah dapat musibah ujian. Ulamanya Allah, ya para alim ulama kok dapat musibah ujian. Orang-orang yang soleh rajin ibadah dapat musibah itu ujian. Kenapa harus diuji? Karena akan diangkat derajatnya, berpindah ke makom yang terpuji. Ini yang bermakna musibah, yang bermakna imtihanan. Ada lagi yang kedua, musibah bermakna tambih, peringatan, tambihan. Kapan itu? Ketika musibah menimpa orang-orang yang
beriman kepada Allah, ya rajin ibadah tapi masih rajin maksiat. Nah, rajin jamaah ke masjid, pulang nyolong sendal, lo ngono-ngono iku. Rajin baca Quran tapi rajin juga menghibah rasan-rasan. Nah, jadi ketaatan oke, maksiat oke. Lah, kalau ada orang model seperti itu kemudian mendapatkan musibah, itu namanya tambih, peringatan dari Allah. Itu masih ingin diselamatkan oleh Allah. Tapi kalau enggak, kalau Allah malah murka, waduh bahaya itu. Bahaya kalau sudah Allah murka, maka musibah itu akan berubah menjadi bermakna adaban. Apa itu? Bermakna siksa. Ya, dicicil ya. Persekot lah istilahnya. Turung mati sudah disiksa. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jamaah sekalian, saudara-saudara, jadi kalau kita ada orang misalnya taat, melaksanakan ketaatan tapi juga melaksanakan kemaksiatan, kemudian dapat musibah, itu bukan ujian tapi diperingati oleh Allah. Ya, si untung itu dapat peringatan. Kalau enggak, yang ketiga maknanya adaban. Kapan musibah bermakna adab? Kapan musibah itu bisa dikatakan persekot atau azab atau siksa yang didahulukan, belum mati sudah disiksa? Misalnya kapan? Musibah yang seperti itu ketika menimpa orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak mau menjalani perintah Allah, tidak mau sholat, tidak mau zakat, tidak mau puasa Ramadan dan lain sebagainya, tidak mau melaksanakan perintahnya Allah. Nah ini sehingga dia ingkar, termasuk orang-orang yang ingkar kepada Allah. Jadi kalau ada orang model seperti itu kemudian mendapatkan musibah, kemudian dia bilang, aduh saya lagi dapat musibah, dapat ujian nih dari Allah. Ujian dari mana ya? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Itu bukan ujian, bukan peringatan. Tapi kalau menimpa orang-orang yang tidak pernah sholat, itu pertanda bahwa dia sedang disiksa oleh Allah. Cuma dia gak ngerasa, dia tidak terasa kalau sedang disiksa oleh Allah. Masih hidup sudah disiksa oleh Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita memohon kepada Allah biar kita selalu mendapatkan rahmatnya Allah. Memang ibadah bukan ukuran. Tidak bisa ke surga itu karena ngandalkan atau bersandar kepada kepada amal ibadahnya. La yudkhilu, apa kata Nabi itu dalam riwayat yang lainnya? La yudkhilu ahadan minkum amaluhu ilal jannah. Tidak bisa, tidak satu amal seseorang pun yang bisa menyebabkan masuk ke dalam surga. Wala ilan nar, juga tidak bisa masuk, tidak bisa selamat dari neraka. Tidak selamat dari neraka itu. Tidak ada amal yang bisa menyelamatkan dari api neraka. Wala ana, dan tidak juga denganku, kata Nabi. Illa birahmatim minallah, kecuali kalau Allah memberikan rahmatnya. Itu. Kecuali Allah memberikan rahmat kepada kita. Memberikan rahmahnya, kasih sayangnya. Kenapa kok tidak ada amal tadi? Iya, kalau banyak amal itu nanti dihisab dulu. Dia ikhlas apa tidak? Dia karena Allah atau karena yang lain dan lain sebagainya. Tapi kalau kita itu benar-benar mencari dan mengejar rahmatnya Allah, mengejar kasih sayangnya Allah, maka kita akan ketika Allah memberikan rahmat kepada kita, maka insya Allah kita akan masuk ke dalam surganya Allah dengan kasih sayangnya Allah, dan kita diselamatkan oleh Allah dari api neraka pun juga karena rahmatnya Allah.
illa birahmatim minallahi ta'ala. Kecuali dengan mendapatkan rahmatnya Allah Ta'ala. Semoga kita semua memperoleh rahmatnya Allah. Semoga kita semua mendapatkan kasih sayangnya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian, semoga menjadi tambahan ilmu yang barokah, manfaat. Dan ada sebuah pepatah, kesendirian tanpa kekasih katanya. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.